Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Victoria Ribu, NIM 104-2021-0057. Saya mahasiswa asal Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen, kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori belajar kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Kognitif ini erat dengan tingkat kecerdasan seseorang. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pembahasan yang kedua yaitu teori belajar kognitif menurut para ahli. Teori belajar kognitif yang pertama menurut Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Bertambahnya usia seseorang berpengaruh terhadap kompleksitas susunan sel saraf sehingga terjadi peningkatan kemampuan. Piaget membagi proses belajar menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap asimilasi merupakan tahap pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua, tahap akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, tahap ekuilibrasi merupakan tahap penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, menurut Jerome Bruner tahun 1915 sampai 2016. Jerome adalah seorang pengikut setia teori kognitif. Bruner terkenal atas pengembangan teori free discovery learning. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Bruner membagi perkembangan kognitif dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap enaktif, merupakan tahapan di mana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tahap ikonik, di mana seseorang memahami suatu objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Yang ketiga, menurut David Ausubel tahun 1918 sampai 2008. David Ausubel adalah salah satu pakar yang memberikan sumbangsi pemikirannya tentang teori kognitif. Dia adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang memberikan penekanan pada konsep belajar bermakna. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat. Ausubel mengklasifikasikan belajar dalam 2 dimensi, yaitu yang pertama, belajar berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Yang kedua, belajar menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada.
Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitif. Kelebihan teori belajar kognitif ada dua, yaitu yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri. Contohnya pada saat siswa mengerjakan soal sendiri, karena pada saat belajar siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami. Yang kedua, kelemahan teori belajar kognitif. Kelemahan teori belajar kognitif dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Pembahasan yang keempat yaitu contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar kognitif. Contoh pelaksanaan pembelajaran menurut teori kognitif berikut dalam mata pelajaran matematika non-teknik. Guru matematika non-teknik berusaha agar pengetahuan siswanya utuh, tidak terpisah-pisah. Artinya, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain. Seperti konsep integral yang harus dikaitkan dengan konsep turunan. Agar lebih bermakna, pengetahuan yang baru diajarkan dihubungkan dengan situasi nyata. Misalnya, guru dapat menghubungkan himpunan kosong dengan buku kosong, yang satu tidak mempunyai anggota, yang satu lagi belum ada tulisannya. Guru matematika mengajar matematika dari hal yang mudah atau sederhana, ke yang sedang, kemudian ke yang sukar atau rumit. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.